Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Komala dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 411202126. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil penelitian saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi di Universitas Dian Nusantara yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi iRaport Berbasis Web. Yang mana di sini untuk latar belakangnya sendiri, teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk dalam dunia pendidikan formal maupun non-formal. Seperti yang dialami pesantren Mas Hufaz, di mana dalam pengelolaan hasil pelaporan akademik dan non-akademik, santri masih dikelola secara manual, baik dalam pengelolaan nilai maupun pengarsipan datanya, sehingga ketika penginputan memerlukan waktu yang lama, yang mana tidak efektif dan efisien. Tidak hanya itu, semakin banyaknya santri-santri yang lulus, semakin banyak data yang harus dikelola. Namun, karena sistem yang dipakai masih manual, akhirnya berakibat banyaknya data hasil pembelajaran santri tidak terdata dan tidak terarsip dengan rapi dan sulit untuk diakses oleh admin, musyrifah, wali santri, dan santri. Harapannya dengan melakukan penelitian ini bisa memberikan solusi dalam permasalahan sehingga membantu mengefektifkan alur pelaporan hasil pembelajaran santri dan menghasilkan sistem informasi pengolahan rapat berbasis web ini. Yang mana ini akan membantu admin, musyrifah, kemudian kepala cabang, wali santri, dan santri. Kemudian dalam penelitian ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem iRaport berbasis web yang efektif dan efisien untuk digunakan di masa Hufaz. Kemudian yang kedua, apa saja fitur utama yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas sistem iRaport di masa Hufaz. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem iRaport berbasis web dapat membantu mempercepat proses pengenalan nilai dan laporan akademik dan non-akademik di pesantren masa Hufaz. Kemudian yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan wali santri dan guru terhadap sistem iRaport berbasis web di pesantren ini? Seperti itu ya. Kemudian ada manfaat dan tujuannya. Ini untuk tujuannya sendiri ada 3 tujuan. Membantu merapikan sistem penilaian santri agar mudah diakses oleh pihak yang berkaitan. Kemudian, membantu guru mengelola dan menginput nilai raport tanpa harus menghitung secara manual. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya digitalisasi pesantren untuk meningkatkan mutu kualitas sesuai perkembangan zaman saat ini. Kemudian ada manfaatnya. Di sini ada apa aja sih? Menjalin kerjasama atau dengan mitra antara perguruan tinggi dengan dunia industri, kemudian meningkatkan kualitas dan pengalaman lulusan yang terampil dan profesional di bidang IT. Kemudian sebagai bahan evaluasi mengenai sistem pengajaran dan memperkenalkan keberadaan universitas. Kemudian untuk pembahasan-pembahasannya, di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan selama melaksanakan penelitian ini secara umum yaitu berdasarkan dengan metode pengembangan cara pelangkat lunak. Di antaranya yaitu analisa kebutuhan sistem, pengumpulan data, penetapan metode yang akan digunakan, rancang bangun sistem dan melakukan pengkodean program dan memastikan aplikasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan di pesantren sendiri. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kapan sih kegiatan ini dilakukan di pesantren Mas Hufaz, sebuah lembaga sosial yang mana dilakukan di tahun kemarin, di tahun 2023. Kemudian ada pembahasan, ini ada teknik pengumpulan datanya sebagai observasi, wawancara, kemudian studi pustaka. Kemudian di sini ada tahap penelitiannya. Kita menggunakan metode waterfall, yang mana waterfall ini metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequensial atau terurut. Adapun tahapan-tahapan metode waterfall di sini ada analisa kebutuhan sistem, desain sistem, kemudian penulisan kode program, pengujian, dan support. Ya. Selanjutnya, ini ada kesimpulannya sendiri ya. Di sini kita bisa simpulkan dari hasil yang penelitian yang saya lakukan. Tentu aplikasi Rapot ini sangat membantu mempermudah untuk guru-guru
yang mana sebelumnya banyak alurnya ya, dari guru ke kepala, kemudian dari kepala ke sekretaris, baru bisa ke admin, yang mana sekarang bisa diakses dari guru atau dari ustadz-ustadzahnya langsung ke adminnya. Kemudian tentu mempermudah admin untuk mengelola rapotnya dan untuk langsung gitu dari mengelola dari admin, diterima langsung dari pesantren, guru, wali santri, dan santri dapat mengakses dashboardnya sehingga efektif dan efisien. Kemudian data terpusat semuanya di admin, dan orang tua santri ataupun wali santri dapat melihat hasil pembelajaran anaknya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Hal ini kan karena aplikasi yang kita bangun, ini aplikasi sistemnya e-rapot yang dibuat secara berbasis web. Kemudian sekian dari saya, Ratna Kamala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.